Выстрел! Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak terhadap kita semua. Kali ini, Putin memainkan strategi jenius. Rusia bersiap meladeni perang total melawan NATO. Apa yang terjadi? Upaya pengakhiran perang Ukraina oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap berpotensi tergelincir menjadi pertumpahan darah baru jika kekuatan Eropa memaksakan rencananya sendiri. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev kembali memperingatkan Inggris dan Prancis yang ngotot berusaha menerjunkan tentaranya ke Ukraina. Tentu membuat situasi semakin gawat. Pengarahan pasukan berkedok menjaga perdamaian negara-negara anggota NATO ke Ukraina akan memicu perang habis-habisan melawan kekuatan nuklir Rusia. Di dalam sebuah postingan di platform microblogging X pada Minggu 16 Maret 2025, Medvedev menyatakan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berpura-pura bodoh. Berkali-kali kami beritahu pasukan penjaga perdamaian harus dari negara-negara non-NATO, tapi mereka bilang tidak, kata Medvedev. Kemudian Medvedev menyebut negara-negara NATO sebenarnya hanya ingin memberikan bantuan militer kepada neo-Nazi di Kiev dan bukan mengirim pasukan penjaga perdamaian. Maka ini artinya adalah perang Rusia melawan NATO. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sebelumnya juga berpendapat serupa. Pengarahan personel militer NATO ke Ukraina bahkan dengan kedok pasukan penjaga perdamaian akan sama saja dengan keterlibatan langsung, resmi dan tidak lagi terselubung negara-negara NATO dalam perang melawan Rusia. Di London setelah pertemuan virtual para pemimpin NATO, Uni Eropa, Australia dan Selandia Baru terkait Ukraina, Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan perencanaan militer untuk melindungi gencatan senjata Ukraina sedang bergerak ke tahap operasional. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menolak ikut dalam pertemuan ini. Setelah pertemuan virtual itu, para pemimpin militer Uni Eropa dan NATO akan segera bertemu di London. Mereka, kata Keir Starmer, akan menyusun rencana yang kuat dan kokoh guna mendukung kesepakatan damai dan menjamin keamanan Ukraina di masa depan. Pertemuan tersebut menyusul Ukraina yang menyetujui inisiatif gencatan senjata selama 30 hari setelah perundingan dengan Amerika di Jeddah, Arab Saudi. Hasil pertemuan itu lalu dibawa ke Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ia pada prinsipnya setuju dengan proposal tersebut tetapi menetapkan sejumlah persyaratan untuk perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang bergabung dalam pertemuan yang diinisiasi Starmer mengatakan kini tekanan aktif di Rusia diperlukan, bukan hanya sebatas perundingan. Dunia harus memahami Rusia adalah satu-satunya hambatan yang mencegah perdamaian, tuduh Zelensky. Memanfaatkan kampanye massal para pemimpin Eropa yang meletakkan Rusia pada posisi harus disalahkan. Kemudian jalan menuju perdamaian harus dimulai tanpa syarat. Jika Rusia tidak menginginkan ini, maka tekanan kuat harus diterapkan sampai mereka menginginkannya. Moskow hanya mengerti satu bahasa, tambah Zelensky. Zelensky juga mendesak negara-negara Eropa untuk memproduksi senjata mereka sendiri sesegera mungkin dan berbicara dengan Presiden Donald Trump untuk mencapai kesepakatan lebih cepat melalui sanksi penuh, tekanan kuat dan memaksa Rusia untuk berdamai. Dalam pidato setelah telekonferensi, Keir Starmer mendukung dan menegaskan pernyataan Zelensky. Dunia menurutnya membutuhkan tindakan, bukan kata-kata dan syarat kosong. Starmer terus menyalahkan Moskow atas apa yang disebutnya keraguan dan penundaan usulan gencatan senjata. Serangan Rusia yang terus-menerus terhadap Ukraina menurutnya bertentangan sepenuhnya dengan keinginan Presiden Putin untuk mencapai perdamaian. Kelompok Inggris dan Perancis menyatakan sepakat jika Putin menolak gencatan senjata segera dan tanpa syarat, mereka perlu meningkatkan tekanan untuk meyakinkan Putin datang ke meja perundingan. Untuk mewujudkannya, Eropa akan mempercepat dukungan militer, memperketat sanksi terhadap pendapatan ekonomi Rusia. Eropa juga akan membangun pertahanan dan angkatan bersenjata Ukraina sendiri dan siap untuk dikerahkan jika terjadi kesepakatan damai. Tujuannya adalah membantu mengamankan Ukraina di darat, di laut, dan di udara.
Eropah akan terus mengeksplorasi semua jalur yang sah untuk memastikan Rusia membayar kerusakan yang telah dilakukannya terhadap Ukraina. Sikap dan pandangan Eropah serta NATO ini mencerminkan hipokrisi luar biasa terhadap akar persoalan yang memicu perang Ukraina. Semua kesalahan seperti hendak mereka letakkan ke pundak Rusia. Padahal perang Ukraina adalah perang proksi yang aktor utamanya adalah pihak NATO dan Eropah. Revolusi dan kudeta Euromaidan 2014 yang didukung Amerika dan Eropah menjadi pemantik mengapa pertemuan akhirnya terjadi di Ukraina. Kelompok pro-Eropa dan ultranasionalis Ukraina menggusur kelompok politik yang cenderung Ukraina itu akan netral atau sebagian memang cenderung pro ke Moskow. Perlawanan terhadap penguasa baru Kiev ini melahirkan pertumpahan darah di Odessa dan Donbas, yaitu meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Perjanjian Minsk 1 dan 2 yang digaransi Jerman, Prancis, dan Polandia dimaksudkan untuk meredakan konflik antara Kiev melawan oposisi di Donbas. Ternyata kedua perjanjian itu tidak bermakna apa-apa dan hanya kesepakatan di atas kertas. Konflik terus berlanjut dan akhirnya kedua Eropa pun terkuak. Kedua perjanjian itu menjadi dalih mengulur waktu guna memperkuat kemampuan militer Ukraina hingga 8 tahun kemudian terjadilah operasi khusus Rusia. Donetsk dan Luhansk memilih bergabung ke Federasi Rusia mengikuti jejak Crimea. Setelah ini Moskow memilih kekuatan militer untuk menyerbu masuk ke Ukraina. Tujuan utama operasi militer khusus ini adalah mendemilitarisasi Ukraina dan menghancurkan para militer ultranasionalis dan neonazi di Ukraina yang mempersekusi masyarakat Ukraina berbahasa dan berkultur Rusia. Target utamanya adalah mencegah Ukraina masuk NATO dan menghentikan ekspansi NATO ke Ukraina yang berarti akan memberi jalan NATO menempatkan senjata tepat di halaman depan Rusia. Inilah realitas pemicu perang Ukraina yang sudah berlangsung 3 tahun terakhir. Pertempuran hibrida antara Rusia melawan proksi NATO yaitu Ukraina. Karena inilah Vladimir Putin meletakkan syarat dan kondisi atas proposal gencatan senjata 30 hari sebagaimana diantarkan Steve Witkoff, utusan khusus Amerika ke Moskow akhir pekan lalu. Putin mengatakan ia mendukung gagasan gencatan senjata tetapi menambahkan ada nuansa dan mengajukan sederet daftar pertanyaan yaitu tentang perincian, termasuk apakah gencatan senjata akan memungkinkan Ukraina untuk mempersenjatai kembali dan siapa yang akan mengawasinya. Tapi proposal versi Starmer dan Macron tentang pengarahan senjata ke Ukraina mendapatkan tantangan dari sejumlah negara selain Italia. Presiden Finlandia Alexander Stubb mengatakan masih terpantau dini berbicara tentang penempatan pasukan Eropa ke Ukraina. Beberapa waktu lalu Jerman juga menentang pengarahan pasukan ke Ukraina karena berarti akan membuka konfrontasi langsung dengan militer Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov untuk kesekian kalinya memperingatkan rencana intervensi pasukan Eropa ke Ukraina sama sekali tidak dapat diterima Moskow. Hal menarik yang bisa dibaca dari perkembangan upaya peredaan perang Ukraina adalah perubahan sikap tiba-tiba Kiev dan negara utama Eropa. Perundingan Ukraina langsung setuju atas proposal gencatan senjata 30 hari. Lalu diikuti koordinasi para pemimpin Eropa yang mendukungnya. Sebagai imbalan langsungnya dan ini yang tidak banyak diperhatikan Washington, kembali membuka keran bantuan intelijen dan senjata ke Ukraina. Ukraina menyetujui dan menandatangani perjanjian pembagian sumber daya alam yang tidak terlampau jelas dan ini mungkin mempermainkan ego Donald Trump. Mereka akan membiarkan Trump meneriakkan kemenangan besar kepada dunia sambil menuntunnya ke jalan buntu yang pada akhirnya akan menghentikan negosiasi. Benarkah Trump dan Amerika tertipu oleh trik klasik ini? Potensi itu ada dan itu bisa terbaca ketika Kiev berusaha mengeksploitasi preferensi Trump yang senang sanjungan daripada detail. Atau mungkin seperti yang sering terungkap dalam sejarah ada faktor-faktor di balik layar, termasuk aktor-aktor deep state yang akan muncul kemudian hari dalam berbagai memoir. Realitasnya cukup jelas mengamplifikasi gagasan awal kelompok penganjur perang Inggris dan Perancis. Kekuatan-kekuatan Eropa ini yang sangat skeptis terhadap Trump memiliki satu tujuan untuk mencegah Washington menarik diri dari konflik
dan meninggalkan mereka dengan beban menopangkif. Gencatan senjata yang mereka usulkan dirancang agar tidak dapat diterima Rusia. Kemungkinan dengan harapan Moskow akan menolaknya secara langsung yang memicu reaksi impulsif dari Trump dan semakin menjeratnya dalam rawa kesulitan Ukraina. Namun Moskow tidak mudah dikalahkan. Kremlin dengan cepat menilai jebakan tersebut itu. Gencatan senjata akan memberi Ukraina jeda strategis yang sangat dibutuhkan yang memungkinkannya menunda negosiasi tanpa batas waktu sambil memperkuat posisinya dengan bantuan militer barat yang berkelanjutan. Sementara itu Rusia akan kehilangan momentum medan perangnya tanpa konsesi konkret dari Kiev atau jaminan dialog yang berarti. Tanggapan Putin terukur dan tepat. Ia tidak menerima atau menolak usulan tersebut. Sebaliknya memuji Trump dan menawarkan untuk menyelesaikan nuansanya sambil menetapkan persyaratannya sendiri untuk gencatan senjata, yaitu menghentikan segera bantuan militer Amerika Serikat dan di akhirnya memobilisasi di Ukraina. Dari kedua persyaratan ini, penangguhan bantuan militer adalah yang lebih realistis. Pengiriman senjata pemerintahan Biden telah dikirimkan dan Trump tidak pernah ingin mengirimkannya yang baru. Namun tuntutan agar Ukraina menghentikan mobilisasi jelas dirancang untuk menempatkan Zelensky dalam posisi yang sulit. Jika ia menerima, maka ia melemahkan upaya perangnya. Jika ia menolak, ia mempertaruhkan kemarahan Trump karena menghalangi perdamaian. Intinya, Putin mengembalikan pola ke Kiev bersama dengan serangkaian tantangan baru dan hingga tulisan ini dibuat Ukraina belum memberikan tanggapan apapun. Melihat perdebatan tentang gencatan senjata, orang mungkin bertanya-tanya apakah itu benar-benar ide yang buruk. Belum tentu juga, meskipun ada pendapat yang bertentangan bahkan bagi Rusia, gencatan senjata yang terstruktur dengan baik dapat bermanfaat. Ini akan memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan operasi militer khusus melalui negosiasi daripada pertumpahan darah yang berkepanjangan. Menolak opsi ini secara langsung akan menjadi tindakan yang picik dan sangat merugikan secara citra diri Rusia karena akan dieksploitasi lawan-lawannya. Namun agar gencatan senjata berhasil, gencatan senjata tidak boleh sekosong perjanjian Amerika-Ukraina yang samar-samar pada 11 Maret 2025 lalu. Kesepakatan yang terburu-buru tanpa komitmen yang jelas terbuka untuk disalahgunakan. Trump mungkin tidak peduli dengan perincian ini. Minat utamanya adalah mencetak poin politik untuk mendukung angka jejak pendapatnya yang terlihat mulai goyah. Namun bagi Rusia yang menginginkan penyelesaian yang langgeng daripada jeda sementara, substansi jauh lebih penting daripada penampilan. Gencatan senjata yang layak harus memenuhi dua syarat penting. Pertama, seperti yang telah dinyatakan Putin, gencatan senjata harus mencakup jaminan yang kuat bahwa pihak lawan tidak akan mengeksploitasi gencatan senjata untuk keuntungan sendiri. Kedua, gencatan senjata harus berfungsi sebagai langkah membangun kepercayaan yang mencerminkan komitmen Ukraina yang tulus untuk memajukan proses perdamaian. Bukan sekedar mengulur waktu. Dalam pembicaraan awal, Rusia harus menuntut rincian dari Kiev tentang apa yang terjadi setelah gencatan senjata dimulai. Sebuah isyarat niat baik yang sederhana dapat berupa pencabutan dekret Zelensky yang melarang negosiasi dengan Moskow. Ini harus diikuti dengan pencabutan darurat militer dan pengumuman tanggal pemilihan presiden Ukraina. Masa jabatan Zelensky sebagai presiden Ukraina telah berakhir pada pertengahan 2024, tetapi ia memperpanjang kekuasaannya atas alasan darurat perang. Tribuners, respon Vladimir Putin yang semula diharapkan akan menolak proposal gencatan senjata versi Amerika-Ukraina ternyata tidak seperti yang diharapkan kekuatan Barat. Putin tidak menolak tapi tidak juga menerima atas dasar sejumlah argumentasi sangat teknis dan masuk akal. Ia pun juga memuji inisiatif Donald Trump. Dengan demikian, apa yang terjadi saat ini adalah sebuah pertunjukan seni diplomasi tingkat tinggi yang akan menentukan siapa paling jago di antara para dewa ini. Seiring dengan situasi ini, Moskow telah memberikan lampu merah bagi kekuatan Eropa dan NATO yang berusaha memaksakan perang terus berlanjut di Ukraina. Intervensi pasukan Eropa yang dipimpin Prancis dan Inggris, sekalipun gencatan senjata tercapai, akan berarti tantangan terbuka terhadap Rusia. Moskow sebagai kekuatan nuklir dunia siap meladeni konfrontasi itu, yang berarti akan menjadi pertumpahan darah baru yang jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya.